warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi pada KD 3.1 yaitu nilai mutlak dan persamaan nilai mutlak. Sebelumnya perhatikan dulu masalah berikut ini. Diketahui suhu di luar kelas SMA Negeri 1 Kota Mungkit adalah 36 derajat Celcius, sedangkan suhu di dalam kelas yang ber-AC itu adalah 24 derajat Celcius. Berapa derajat selisih antara suhu di dalam kelas ber-AC dengan suhu di luar kelas? Maka kita hitung selisihnya. Selisih dari suhu di luar kelas dengan suhu di dalam kelas akan menjadi seperti ini, dikurangi 24 derajat, maka hasilnya adalah 8 derajat. Nah, walaupun dibalik berapa derajat selisih antara suhu dalam kelas ber-AC dengan suhu di luar kelas, maka tidak lantas menjadi seperti ini. Tidak lantas hasilnya lalu negatif 8 derajat. Tetapi di sini yang kita gunakan adalah konsep nilai mutlak itu sendiri, yaitu seperti ini. Maka hasilnya tetap 8 derajat. Nah, misalkan lagi sekarang kita menghitung jarak dari ruang kelas ke kantin. Ini misalkan jaraknya adalah 10 meter. Nah, misalkan ditanyakan jarak dari kantin ke ruang kelas, maka ini tidak lantas menjadi negatif 10 meter karena arahnya berbeda penghitungannya. Ini tidak seperti ini, tetapi tetap sama. Kita menggunakan konsep nilai mutlak ini, jadi jawabannya adalah tetap 10 meter. Paham ya? Nah, dari apa yang sudah kita bahas ini, maka kamu mengetahui bahwa nilai mutlak adalah suatu jarak antara bilangan tertentu dengan 0 pada garis bilangan real. Untuk lebih jelasnya kita akan membahas ini. Nah, nilai mutlak tadi diartikan sebagai jarak dari 0 ke titik tertentu pada garis bilangan. Agar kamu lebih paham, maka misalkan saya punya harga mutlak dari negatif 3. Ini sama dengan berapa? Artinya adalah jarak dari 0 ke negatif 3. Maka jaraknya berapa? 1, 2, 3. Jadi hasilnya adalah 3. Seperti itu. Lagi ya. Misalkan saya punya harga mutlak dari 4, maka sama saja sama dengan ini jarak dari 0 ke 4. Maka jaraknya adalah 4. Itu ya. Lagi misalkan harga mutlak dari negatif 2, maka hasilnya adalah berapa? 2, karena artinya adalah jarak dari 0 sampai negatif 2. Jaraknya adalah 2. Nah, tanpa menggambar kalian bisa memahami atau bisa langsung menentukan hasilnya. Seperti ini, harga mutlak dari negatif 7 adalah 7. Lalu harga mutlak dari 8 itu adalah 8. Lalu harga mutlak dari misalkan negatif 10.000 itu nilainya adalah positif 10.000. Lalu lagi misalkan harga mutlak dari negatif 20 itu adalah 20. Nah, kita bandingkan dengan angka yang sama, misalkan harga mutlak dari 6
itu kan hasilnya adalah 6. Harga mutlak dari negatif 6 hasilnya juga 6. Nah, bisa kamu lihat di sini bahwa nilai mutlak atau harga mutlak itu di sini nilainya selalu positif. Dia hasilnya selalu positif. Tetapi apa yang di dalam harga mutlak ini bisa positif, bisa negatif. Seperti itu. Dari contoh yang kita menyamakan angkanya ini, hanya beda positif dan negatifnya, kita akan memahami bahwa definisi nilai mutlak adalah seperti ini. Jika X anggota dari bilangan real, maka nilai mutlak ditulis dengan seperti ini ya lambangnya, dan didefinisikan sebagai berikut. Harga mutlak dari X, maka nilai X yang memenuhi adalah X itu sendiri atau negatif X. X itu sendiri jika X yang ada di dalam harga mutlak itu nilainya lebih besar sama dengan 0. Sedangkan negatif X jika X yang ada di dalam harga mutlak ini lebih kecil dari 0. Contoh, tadi saya membahas harga mutlak dari 6. X-nya kan 6. X-nya kan 6 ya. 6 itu lebih besar atau lebih kecil dari 0? Kan lebih besar. Maka kita memilih yang atas. Hasilnya adalah 6. Karena X itu sendiri. Sedangkan yang ini negatif 6, harga mutlak dari negatif 6, maka ini kan lebih kecil dari 0, negatif 6 itu, maka kita memilih yang negatif X, yaitu negatif dari negatif 6, maka hasilnya adalah positif 6. Terbukti ya, caranya seperti itu. Nah, sekarang kita ke bentuk yang ini. Misalkan saya mempunyai harga mutlak dari X itu sama dengan 2. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan nilai X yang memenuhi. Jadi, jika X itu di harga mutlak, dia hasilnya adalah 2. Maka, sesuai definisi tadi, dia akan bernilai 2 atau negatif 2. Coba kita masukkan. Harga mutlak dari 2 sama dengan 2. Harga mutlak dari negatif 2 sama dengan 2. Cocok ya. Jadi nilai X yang memenuhi adalah negatif 2 dan 2. Seperti itu. Lagi, misalkan harga mutlak dari X itu sama dengan 7, maka nilai X yang memenuhi adalah 7 atau negatif 7. Misalkan kita masukkan 7 ke sini, maka harga mutlak dari 7 adalah 7. Lalu kita masukkan yang negatif 7. Harga mutlak dari negatif 7 adalah 7. Cocok? Cocok. Ya. Jadi sudah sesuai. Maka nilai X yang memenuhi adalah negatif 7 atau 7. Nah, sekarang kita ke bentuk persamaan yang seperti ini. Perhatikan, saya mempunyai harga mutlak dari X ditambah 3 itu sama dengan 4. Nah, tentukan nilai X yang memenuhi agar nilainya sama dengan 4. Bagaimana caranya? Caranya adalah sesuai yang tadi ini, dia bisa bernilai X ditambah 3 itu bisa bernilai positif X plus 3 atau bisa bernilai
negatif X plus 3. Jadi ini positif itu tidak ada tandanya negatif seperti ini. Nah, yang negatif diberi tanda negatif seperti ini, dengan syarat ini X harus lebih besar dari negatif 3. Sedangkan yang ini dengan syarat X harus lebih kecil dari negatif 3. Oke. Maka caranya yang pertama adalah kita hitung yang positif dulu. X ditambah 3 sama dengan 4. Maka X sama dengan 4, 3-nya ke sana menjadi dikurangi ya. Jadi 4 kurangi 3 adalah 1. Lalu kita cek apakah 1 ini lebih besar dari min 3. Iya, maka dia memenuhi. Lalu yang kedua, negatif dari X ditambah 3 sama dengan 4. Maka X ditambah 3 sama dengan negatif 4. Ini dibagi negatif 1 semua, jadi di sini negatif 4. Maka X sama dengan negatif 4 dikurangi 3, yaitu negatif 7. Apakah negatif 7 ini lebih kecil dari negatif 3? Jawabannya iya, maka dia juga memenuhi. Jadi jawabannya adalah negatif 7 atau 1. Nah, sekarang kita buktikan bahwa negatif 7 dan 1 ini merupakan hasilnya. Kita masukkan negatif 1 ke sini. Kita masukkan negatif 7 ke X-nya. Negatif 7 ditambah 3 sama dengan, ini harus hasilnya nanti 4. Negatif 7 ditambah 3 itu kan negatif 4. Nah, harga mutlak dari negatif 4 adalah 4. Betul ya? Lalu kita masukkan yang satunya. 1 ditambah 3 itu harga mutlak dari 4. Hasilnya adalah 4. Jadi dia terbukti seperti ini. Nah, cara mengerjakannya adalah seperti ini. Bagi yang tidak mengerti negatif 3 ini dari mana, ini didapatkan dari X ditambah 3 itu harus lebih besar sama dengan 0. Maka X lebih besar sama dengan negatif 3. Caranya seperti itu. Atas dengan bawah ini pasti sama. Lanjut ya. Contoh soal, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak berikut. Sama saja seperti tadi, maka harga mutlak dari 4X dikurangi 8 ini bisa bernilai positif atau negatif. Kita menggunakan definisi yang tadi. Nah, dengan syarat ini X-nya berapa? Maka ini X-nya lebih besar sama dengan 2. Bagaimana caranya? 4X min 8 lebih besar sama dengan 0. Maka 4X lebih besar 8. Oke ya, kedua ruas ditambah 8. Atau kamu kalau SMP dulu mengatakan bahwa dia dipindah ruas ke sini, maka X lebih besar sama dengan 8 dibagi 4, yaitu 2. Atas dengan bawah itu sama, hanya berbeda tandanya. Maka kita selesaikan yang pertama. Kita hitung yang positif dulu, yaitu 4X dikurangi 8 sama dengan 12. Oke ya, jadi 4X sama dengan 12 min 8-nya ke sini menjadi ditambah 8. Jadi 4X sama dengan 12 ditambah 8, 20. X sama dengan 20 dibagi 4, yaitu 5.
Kita cek lagi, apakah 5 itu apakah lebih besar sama dengan 2? Jawabannya iya, maka dia memenuhi. Yang kedua, kita hitung yang kedua, kita hitung yang negatif. Negatif dari 4x min 8 sama dengan 12 dari soalnya itu, maka bagi dengan negatif 1 semua menjadi 4x dikurangi 8 sama dengan negatif 12. Oke ya. Kalau sudah 4x sama dengan negatif 12, negatifnya 8 dibawa ke sini menjadi ditambah 8, maka 4x sama dengan negatif 12 ditambah 8, yaitu negatif 4. Punya utang 12 baru dibayar 8, maka masih utang 4, yaitu x sama dengan negatif 4 dibagi 4, itu hasilnya adalah negatif 1. Nah, kita cek apakah negatif 1 ini lebih kecil dari 2. Jawabannya iya, maka dia memenuhi. Jadi nilai x yang memenuhi persamaan nilai mutlak tersebut adalah negatif 1 atau 5. Kenapa kok kita harus ngecek di sini? Karena tidak selamanya nanti dia akan memenuhi. Lanjut ya. Saya berikan contoh lagi, tentukan nilai x yang memenuhi persamaan nilai mutlak berikut. Harga mutlak dari 2x min 6 sama dengan 4. Maka sama saja harga mutlak dari 2x min 6 ini bisa bernilai positif atau bernilai negatif, dengan syarat x lebih besar sama dengan 3. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi, maka 2x min 6 ini kan harus lebih besar dari 0 sesuai definisi yang tadi. Maka 2x lebih besar sama dengan 6, x lebih besar sama dengan 6 dibagi 2 yaitu 3. Jadi ini adalah caranya ini. Oke ya. Nah, yang bawah tinggal angkanya sama tetapi tandanya berbeda sesuai definisi tadi. Kita kerjakan yang pertama. Yang positif dulu, 2x dikurangi 6 sama dengan 4. Jadi kalau sudah di sini mutlaknya sudah tidak ada. Jadi 2x sama dengan 4, 6-nya dipindah ke sini menjadi tambah 6. Maka 2x sama dengan 10. Jadi x sama dengan 10 dibagi 2 yaitu 5. Apakah 5 lebih besar dari 3? Iya, jadi dia memenuhi. Sekarang yang kedua, kita hitung yang negatif. Negatif dari 2x min 6 sama dengan 4 dari soalnya. Kita bagi kedua ruas dengan negatif 1 ya, menjadi 2x dikurangi 6 sama dengan negatif 4. Jadi ini hilang negatifnya di sini menjadi negatif 4. Maka 2x sama dengan negatif 4, negatif 6 dibawa ke sini menjadi positif 6. Jadi 2x sama dengan negatif 4 ditambah 6 hasilnya adalah 2. Maka x sama dengan 2 dibagi 2 yaitu 1. 1 itu apakah lebih kecil dari 3? Ya. Jawabannya iya, jadi memenuhi. Maka hasilnya adalah 1 atau 5. Seperti itu. Jadi misalkan kita mau membuktikan dengan memasukkan ke soalnya. 1 kita masukkan ya. 2 kali 1 2 dikurangi 6 sama dengan harga mutlak dari negatif 4 yaitu 4. Sesuai ya. Lalu kita masukkan 5 juga.
5 kali 2 kan 10, dikurangi 6, maka harga mutlak dari 4, maka hasilnya adalah 4. Jadi kalau kita buktikan ini dimasukkan ke dalam soalnya, yaitu yang tadi 2x min 6, maka sesuai hasilnya adalah 4. Caranya seperti itu. Jadi x yang memenuhi adalah 1,5 atau 1 atau 5. Semoga kalian bisa memahami ya dengan contoh soal yang sudah saya berikan tersebut. Yang selanjutnya, klik latihan soal yang sudah saya berikan di Google Class dan dikerjakan saat pembelajaran ini juga. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.